Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Dari sekalian, kita ketemu kembali di pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Ini peta materinya. Apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama akan kita bahas jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kedua, jenis dalam karya simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Berikutnya, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah berkarya seni rupa 3 dimensi. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis karya seni rupa 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jenis karya seni rupa 3 dimensi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya, membedakan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya, dan yang terakhir membandingkan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenisnya. Kita lihat, jenis karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari fungsi karya seni tersebut. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi yang pertama, karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, atau seni rupa murni atau part art. Yang kedua, karya yang memiliki fungsi pakai, atau seni rupa terapan atau applied art. Karya seni rupa 3 dimensi murni. Yang pertama, karya seni ini tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, akan tetapi hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja. Contoh karya seni rupa 3 dimensi murni yaitu seni patung, merupakan cabang seni rupa murni yang karyanya berbentuk 3 dimensi. Bahan yang digunakan untuk membuat patung diantaranya kayu, batu, atau logam. Berikutnya adalah benda hias, yaitu seni kriya yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jenis ini lebih menonjol aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Ya. Ada juga contoh-contoh yang lain, ya. Ada seperti ini tadi, ada patung, ya, relief, arca, topeng, vas bunga, guci, boneka, bangunan bersejarah. Ya. Kita lihat. Yang pertama, seni patung. Patung adalah ekspresi dari jiwa manusia. Pembuatan patung biasanya berbentuk visual yang membentuk 3 dimensi. Tujuan utama dari pembuatan patung adalah untuk mendapatkan unsur keindahan. Umumnya, patung bisa berbentuk menyerupai manusia, hewan, dan lain sebagainya. Ini seni patung. Jadi tergolong dalam karya seni rupa 3 dimensi murni. Ya. Berikutnya ada seni relief. Ya. Relief adalah sebuah gambar atau lukisan yang terbentuk ke dalam 3 dimensi atau trimata yang berada di atas sebuah bidang 2 dimensi atau duimata. Relief juga terdapat pada tugu-tugu peringatan serta terdapat pada bagian candi. Pada umumnya, relief berisi tentang diorama
dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Ya, ini relief, ya, seni relief, ya, seperti dinding yang dipahat, ya, membentuk lukisan 3 dimensi, itu adalah relief. Berikutnya adalah arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu saran dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Oleh karena itu, membuat sebuah arca tidaklah sesederhana membuat sebuah patung. Arca, ya, masuk dalam contoh seni rupa 3 dimensi murni. Berikutnya adalah topeng. Topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam. Ada yang menggambarkan watak marah, ada yang menggambarkan lembut, dan ada pula yang menggambarkan kebijaksanaan. Topeng, ya. Berikutnya ada vas bunga. Ya, vas bunga. Vas itu berasal dari bahasa Belanda vas, ya, adalah jambangan bunga atau wadah yang diisi dengan rangkaian bunga. Jadi, vas dapat terbuat dari berbagai jenis bahan, baik kaca maupun porselin. Vas sering dihiasi dengan lukisan atau semacamnya untuk menambah keindahan isinya. Ya. Jadi, vas bunga, ya, jadi tempat di mana meletakkan bunga, dan biasa membuatnya bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, ya. Bisa menggunakan bentuk semen, ya, porselin dan yang lainnya. Yang penting dia menampilkan keindahan dan dapat digunakan untuk menaruh atau meletakkan bunga di dalamnya. Berikutnya adalah guci, ya. Ini guci merupakan kerajinan tangan dari tanah liat yang sudah sangat tua usianya. Guci tergolong dalam kerajinan gerabah atau karya keramik. Guci juga merupakan peninggalan budaya zaman dahulu yang senantiasa dan masih digunakan sampai saat sekarang. Ya, guci, ya, terbuat dari tanah liat. Oke, yang berikutnya adalah boneka. Ya, boneka dalam bahasa Portugal boneca, ya, adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi. Boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling tua, karena pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno saja boneka sudah ada, ya. Saya ulangi, karena pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno saja boneka sudah ada. Namun fungsi, bentuk maupun bahan pembuatannya ternyata berbeda sekali antara dulu dan sekarang. Nah, ini di sini saya berikan contoh boneka Doraemon, ya, yang melegenda, ya, karena sampai sekarang masih ada filmnya Doraemon. Berikutnya adalah bangunan bersejarah, ya. Nih, bangunan bersejarah. Kalian bisa lihat ini bentuknya apa, ya, bangunan apa. Kalian bisa lihat, ya. Bangunan bersejarah adalah bangunan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta mempunyai kaitannya dengan peristiwa nasional maupun internasional. Nah, bangunan sejarah pun masuk dalam contoh daripada karya seni rupa 3 dimensi murni. Oke,
Kita lanjut yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi terapan. Ya. Karya seni ini dibuat untuk tujuan fungsional atau untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis, dibuat dengan pertimbangan kegunaannya dan juga keindahannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Misalnya, perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi dan lemari. Ya, itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi terapan. Contohnya nih, perabotan rumah tangga, meja, kursi dan lemari. Jadi itu juga termasuk dalam karya seni rupa 3 dimensi, tapi dia masuk dalam karya seni rupa 3 dimensi terapan, seperti meja, kursi dan lemari dan yang lainnya perabotan rumah tangga. Oke, adik-adik sekalian, mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung di 2.2 ya, berikutnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan untuk kalian, terutama di bidang seni budaya. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.